Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk teman-teman yang beragama lain ya, saya ucapkan selamat bahagia dan selamat sejahtera. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai perbedaan antara minyak asam tinggi dan turun giling ya bosku. Oke, kita sepil untuk minyak turun giling. Sebenarnya kasus seperti ini nih terjadi di daerah Lampung dan Palembang ya mungkin ya. Nggak tahu itu dapat ilmu dari mana, saya kurang paham. Ada juga turun giling yang beli juga ada katanya, cuma saya belum pernah sih jual turun giling. Oke, kita sepil untuk minyak turun giling. Itu prosesnya setelah brondolan kita press itu masuk ke bak. Nah itulah yang dinamakan minyak turun giling ya bosku. Nah seperti ini. Nah itu karena ini udah dingin ya bosku. Nah itu ada minyak yang masih mencair itu. Jadi minyak sama selut itu masih tercampur jadi satu. Itu yang dimaksud minyak turun giling ya bosku ya. Itu melalui proses setelah pengepresan ya. Kalau minyak asam tinggi selut yang seperti ini, nah itu kita rebus lagi ya bosku. Oke, kita sepil untuk minyak turun gilingnya. Nah seperti ini bosku ya, ini yang dimaksud minyak turun giling ya. Seperti ini. Kalau mau kita jadikan minyak asam tinggi itu kita pisahkan. Kita pisahkan dengan proses pemanasan atau perebusan ya bosku ya. Setelah kita kutip seperti ini contoh kecilnya, baru nanti kita masukkan ke bak perebusan. Nah seperti ini kita masukkan ke dalam sini, kita rebus sepanas mungkin ya. Kalau dia mengeluarkan asap nanti kita tutup. Kalau dia mengeluarkan asap itu kita aduk ya bosku ya, karena serut ini dia turun ke bawah. Nah ini nanti minyaknya akan hitam dia, cuma masih bagus, cuma agak hitam kalau nggak sering diaduk. Kita buka tutupnya, ini nanti kita tutup lalu kita aduk ya. Untuk proses pengutipan kita tunggu ya mulai agak dingin dikit ya bosku, kan ini masih ada apa namanya tuh uapnya. Uap ini karena panas sekali ya. Ini kalau minyak, nah ini biasanya kalau meletup ini nilai tangan bisa bengkak ya, bisa kebakar tangannya. Jadi prosesnya kita tunggu dulu, api kita matikan, baru kita kutip ya bosku ya. Kalau enggak kita kasih air. Jadi untuk mempercepat kita kasih air. Nah seperti itu, kita kasih air agar agak dingin dan mempercepat intinya pemisahan ya antara minyak dan selut. Setelah itu kita aduk ulang lagi. Kita aduk-aduk sampai merata, sampai airnya tadi dia ikut panas lah intinya kan. Kalau enggak dia kecampur ya bosku antara minyak sama air karena di atas. Kalau enggak kita aduk nanti kecampur. Oke, ini kita aduk dulu ya, kita matikan dulu. Oke, ini setelah kita aduk kita diamkan dulu sebentar biar prosesnya pengendapan ya, pengendapan sebentar. Setelah itu kita kutip, kita saring ya bosku. Oke bosku, ini udah kita kutip, contoh kecil aja, baru kita saring. Untuk penyaringannya kita pakai kain ya bosku, kayak kain kaos apa ya, intinya kaos yang minyak bisa lolos ya, intinya minyaknya lolos dan selutnya bisa ketinggal, selut sama air. Cuma tetap ada dia yang lolos, tetap ada. Cuma alhamdulillah
saya pakai cara ini itu untuk MI nya udah masuk standar ya bosku ya. Nah ini pakai centong, kita pakai tradisional ini alatnya ini. Kalau ada ya pakai fibra ya bosku ya, pakai fibra dia lebih bagus, lebih cepat. Untuk pengutipan dia pakai mesin, jadi kalau pakai mesin itu bagus, cepat intinya. Nah ini masih ada kotorannya bosku ya, ini namanya serut ya bosku ya. Serut yang ikut ke minyak ya, yang masih tercampur minyak. Nah seperti ini serut, ini kita buang, kita pisahkan biar enggak masuk ke bawah ya. Nah ini hasil akhir ya bosku, ini udah mulai habis, ini udah kelihatan serutnya, itu kelihatan agak putih, itu tandanya minyak udah mulai habis ya. Kalau serutnya masih berbentuk kuning-kuning merah, itu berarti masih banyak minyaknya, itu perlu kita rebus ulang sampai gosong lah intinya. Oke, setelah ini kita sepil ya, dari proses penyaringan tadi kita sepil hasilnya, hasil minyaknya. Nah ini yang di wadah ember, dan ini hasilnya. Nah seperti ini hasilnya ya bosku ya. Jadi minyaknya itu udah gimana ya, kalau dibilang bersih sih belum bersih sih, karena kita bukan mau arah ke minyak goreng ya bosku ya, kita cuma asam tinggi. Nah seperti ini minyaknya, dia kandungan airnya itu sedikit, kandungan air kotoran itu sedikit ya bosku ya. Nah seperti itu. Kalau kita aduk-aduk ya tetap seperti ini sampai bawah. Paling nanti yang paling bawah itu masih ada lah ya, serut air yang ikut atau lolos dari saringan itu tetap ada. Oke bosku, nah beginilah ini setelah kita lap ya. Kalau biasa saya jual itu FFA nya, karena kita olahan brondolannya itu agak bagus ya bosku, FFA paling di angka 15 ke bawah. Untuk MI paling tinggi itu 1,2 kalau nggak salah, nggak nyampe 2% kita kemarin. Untuk FA atau spek asam tinggi itu kan 35 mak FFA nya, dan MI nya 2 mak ya. Kalau lebih dari 2 itu kena reject ya bosku ya. Nah ini hasil dari olahan kita ya bosku, dia tetap ada kotoran, ini nanti mengendap kotorannya. Waktu pengutipan kotoran itu jangan diambil ya bosku, karena itu masuk serut, nanti MI nya dia tambah nanti. Cuma tergantung sih kotorannya itu banyak apa dikit, kalau dikit sih nggak masalah. Oke ya teman-teman ya, itulah perbedaan antara asam tinggi sama minyak turun giling ya bosku. Terserah teman-teman mau pakai teori yang mana. Kalau saya tetap teori asam tinggi, walaupun toh kelihatannya agak ribet, karena dengan alat yang seadanya, dengan pengolahan tradisional ya, alat seadanya, alhamdulillah kita berguyur. Semoga kedepannya semakin maju atau semakin bertambah alat-alat kita ya bos ya, minta doanya. Oke teman-teman ya, semoga ilmu ini bermanfaat. Silahkan share ke teman-teman, kalau enggak ya lewatin aja lah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.